Terima kasih, selamat hari Minggu buat semuanya. Saya baru tadi pagi khotbah di gereja GSJA Duta Kasih di daerah Jelambar. Kesini jam 1 saya ditunggu MC di depan presiden. Jadi harus dari tadi kok belum nggak apa-apa. Di sana katanya belum datang, bapaknya mungkin datang jam 2. Jadi saya masih ke Uber. Satu hal yang pasti sebelum saya stand up, saya selalu kemana-mana bersaksi saudara. Saya belum pernah diundang di acara anugerah. Saya padahal pikir, aduh saya ini saksi hidup saudara, bagaimana Tuhan ubahkan hidup saya. Saya dari orang yang gagal, sejujurnya saya ke Jakarta tahun 97. Itu mau sekolah pendeta. Satu Manado tahu saya ke Jakarta itu mau sekolah pendeta. Saya didoakan oleh ketua gereja GBI Provinsi Sulawesi Utara Pak Dekaro, almarhum Kak Didik Mangindaan, Gembala Sidang Gereja Gisi Abraham Yuwono, dan banyak pendeta di Manado tuh mendoakan saya untuk sekolah pendeta. Jadi saya dari Manado karena takut naik pesawat, naik kapal laut. Maklum. Jadi saya naik Lambelu nyampe Jakarta, sampai Jakarta sekitar 2 bulan saya tinggal di rumah orang. Sponsornya datang bilang kalau sekolah tuh batal karena pendaftaran udah tutup. Jadi saya ditawarin untuk sekolah untuk main musik. Saya suka main drum. Jadi saya diajar untuk ayo ada sekolah namanya Proskuneo. Di Bandung adalah sekolah musik gereja. Saya bilang oke, kita mau. Terus mereka pamit mau ke Bandung mau mendaftarkan Mongol sekolah. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu dengan mereka. Jadi saya kalau boleh jujur waktu itu sempat berpikir, orang bilang begini, kenapa Mongol kalau nggak jadi sekolah pendeta kenapa nggak pulang Manado? Saya berpikir Abraham menjadi sukses karena dia keluar dari rumah orang tuanya. Gitu. So saya udah keluar dari Manado, otomatis ngapain saya balik? Pertama saya kenapa nggak mau balik, malu coy. So pamit mau sekolah, pulang gagal mau taruh di mana ini muka gitu. Karena pasti orang Manado akan tanya, so gembala di mana? Darah Yesus belum. Itu nanti kan pasti diejek, so jauh-jauh, so didoakan gak jadi. Jadi akhirnya saya bertahan di Jakarta dengan jualan koran di Tugu Tani. Dari tahun 99 saya jualan koran. Selama setahun lebih, jadi dalam satu hari saya punya pekerjaan 3. Pagi di rumah makan Padang, kalau Anda suka ke Jalan Sabang. Tahun 99 sampai 2000 ada rumah makan Padang di ujung pas belok kanan mau ke Kebun Siri. Nah saya dulu situ kerjanya Pak. Gajinya cuma 245.000 per bulan. Tapi boleh bawa makanan pulang. Terus sorenya jam 4 saya ambil koran, jualan harian terbit. Harian terbit, Suara Pembaharuan, Pos Kota dan Kompas. Pos Kota status sore udah tinggal gope. Jadi Pos Kota gope namanya. Jadi kita jualan di situ. Terus orang Manado teman-teman pada nggak ada yang temenan karena dulu waktu itu saya karena tinggalnya daerah Keramat Sentiong, kebakaran satu rumah habis satu kompleks. Karena dempet-dempet tante itu kan daerah terpadat di Jakarta Pusat. Jadi kebakaran satu rumah habis 200 rumah. Saya tinggal di daerah situ, otomatis kalau banjir kita akan nginep sama-sama kecoa. Ada tikus kadang suka lewat karena kan banjir tuh. Jadi akhirnya kecoa dan tikus pun ngungsi ke kamar kita. Nggak apa-apa karena kita nggak bisa ngeluh. Kosan bukan 2 jutaan coy, kosan 250.000. Masih bersyukur kita cuma nama kecoa. Kalau sama kelabang meninggal biji mata dicatang, gede banget. Tapi satu hal yang pasti saya tidak pernah menyesal. Saya tidak pernah bersungut-sungut sampai hari ini. Salah satu kunci kesuksesan kita adalah jangan pernah bersungut-sungut. Karena menurut Alkitab bersungut-sungut itu meragukan kuasa Tuhan. Jadi jangan aduh Tuhan, jangan coy. Santai aja. Hidup ini dijalanin, jangan dipikirin. Karena kalau dipikirin terbukti ada kungkung. Udah usia 80 juta masih praktek loh coy. Lah kita teman gua 42 tahun stroke. Orang nanya kenapa dia stroke? Karena hidupnya dipikirin. Harusnya hidup ini dijalanin. Karena kalau lu pikirin lu bisa sencing plus hempen. Udah PA bodoh lagi. Kenapa? Karena saya boleh jujur kan sencing itu kan PA kalau bahasa gaul. Jangan bilang gila, PA. PA itu penyakit atas. Hanya berlaku di bagian otak coy. Berarti ada yang geser sama kayak Mongol. Saya kalau PA tuh nggak kena karena kan ada kacamata. Kan saya mata nggak minus ya, minus otaknya. Jadi saya kacamatain itu.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, proses Tuhan gak pernah gagal dalam hidup kita. Asal kita gak takut sama Tuhan. Kita gak khawatir sama Tuhan. Jadi gak usah ribet Pak. Jadi kalau orang bilang begini, Ngol, kok lu suka ngomongnya PA? Karena justru menurut kaidah bahasa, PA itu paling halus. Kalau kita ngomongnya gila itu kasar. Mending PA, hanya orang tertentu yang ngerti artinya PA. Ya kan? Jadi sampai hari ini saya bisa bertengger sebagai stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Karena Tuhan sayang. Ya toh, kalau saya mau hidup mikir, saya nggak bisa jadi pemain sinetron. Ya, saya pasti mikirin muka. Yang main sinetron pasti kan butuhnya yang ganteng. Lah gua jauh coy. Ya saya kalau main sinetron paling cuma jadi korban jatuh dari pohon. Ditabrak mobil. Dia diganteng-ganteng serigala, gue cuma manggilin Aliando. Bro, ditabrak truk. Ditabrak mobil, pulang. Sinetron paling lama tuh Maija pengen ke Mekah. Itu saya sampai bisa beli mobil Ferrari. Cakep sayang, saya jual lagi pajaknya gede. Yang kedua nggak cocok sama muka saya. Muka saya memang cocoknya Avanza udah cukup. Saya mau pakai mobil semahal apapun nggak ada yang percaya itu mobil Mongol. Ya udahlah itu aja gitu kan. Saya boleh jujur orang kadang-kadang mikir terus gimana Ngol? Ya nggak apa-apa. Saya di sinetron Maija pengen ke Mekah itu pas episode judulnya Babi Ngepet. Coba cari di YouTube ada dan itu saya cuman gendong babi tanpa dialog. Jadi yang jadi siluman Ratu Babi itu almarhumah Preti Asmara. Saya yang gendong-gendong babi sama Sony Wakwau. Tanpa dialog. Terus mau marah. Dia nggak usah coy. Nikmatin aja prosesnya. Yang penting kan di ujungnya per episode 11 juta. Gitu? Itu sehari 3 episode. Berarti penghasilan saya sehari 33 juta. Kenceng. Gitu? Saya adalah stand up komedian dari Sulawesi Utara. Saya orang Manado asli. Mama orang Manado, papa orang China. Papa saya kasih nama saya Wang Tien Chen. Ya kan uangnya tuh uang raja, tiennya tuh tien tambak, cennya tuh cen lurus. Cakep. Ya kan? Keren seorang raja yang tambah lurus. Meleset ternyata. Agak bengkel, agak mengkol dikit. Tinggal apa-apa, santai aja soy. Saya main sinetron banyak. Saya main film udah 48 film saya main. 2 itu belum yang cameo ya Pak ya, yang kelihatan pantat leher belakangnya doang ya. Oke bro, udah hilang. Itu nggak dihitung. Tapi kalau dihitung semuanya otomatis ada sekitar 69. Tetapi ada 48 film yang saya bintangi, 4 jadi cowok Pak. Cuman 4 saya jadi cowok. 44-nya bencong Pak. Termasuk kalau Anda nonton Komik 8 kok jadi Sailor Moon kan Pak. Ya kan? Ya kan, saya berpikir ya udahlah cukup lah nggak apa-apa lah jadi Sailor Moon sekali. Tahu-tahu episode 2 saya jadi apa? Wonder Woman Pak. Ya kan? Jadi Wonder Woman pakai sepatu warna merah. Terus nanti episode 3 katanya jadi apa? Catwoman. Dia nggak apa-apa dia yang penting duit say. Itu gereja marah ya wajar karena jadi bencong. Karena di satu sisi hamba Tuhan. Masa hamba Tuhan jadi bencong? Pilih dong karakter yang memuliakan Tuhan. Ribet Pak. Susah. Serama Rio Dewanto, Al Ghazali, Aliando, Vino Bastian, Reza Rahardian masih pada hidup. Nggak nyampe gua di situ. Menunggu mereka dulu dipanggil Tuhan. Kalau mereka masih hidup ya kita kebagian yang jatuh, ditabrak. Masih susah. Gitu. Tapi satu hal yang pasti Tuhan gak pernah gagal dalam rencananya buat hidup kita. Amin. Jadi orang-orang saya waktu dulu masih gembel orang Manado gak ada yang mau temenan sama Mongol. Semua cuma bilang bikin malu. Lebih baik pulang Manado. Masa jadi gembel. Semua gak ada yang mau temenan. Tapi di saat saya jadi artis. Semua ngaku saudara. Tergenapilah Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak. Saudara semua. Ya toh, jadi akhirnya Mongol sampai hari ini gak pernah Natalan di Manado. Bukan soal sombong. Pulang Jakarta ginjal hilang Pak.
Karena pasti semua datang. Ih mungol ngana pi oma ding kita pi oma dulu pernah mesta di ribet silsilah keluarganya. Jadi orang kadang-kadang suka ngomong terus gimana kalau ngadepin hidup sebagai anak Tuhan? Ya santai. Ibadah jangan pindah gereja. Anda udah beribadah di sini, tetaplah di sini. Mujizat terjadi atas diri kita masing-masing, bukan rombongan. Nggak ada gerombolan semua sakit kepala, semua disembuhkan. Nggak ada. Masing-masing hadir, ada yang sakit kepala, ada yang PA, ada yang sakit ini, dompetnya kurang, ada yang sakit dada. Nggak ada yang semua dalam satu ibadah sakit kepala semua. Mujizat berlaku berarti atas diri kita masing-masing. Oke? Yang kedua, jangan pindah gereja karena mujizat. Banyak orang karena di sono orang sakit gigi disembuhkan, pindah. Legirinan mati balik lagi ke sini, saudara. Ini kan ngeselin. Mending kremasi deh, jangan dimakam kalau begituan. Banyak kejadian gereja pada curhat. Duh di gereja sana ada teman saya juga, kamu aduh puji Tuhan. Saya tuh tadi pagi sakit gigi dari semalam. Puji Tuhan saya ke gereja tadi, aduh memang Tuhan luar biasa. Ibadah keempat disembuhkan Tuhan. Otak saya langsung mikir, lu salah. Kalau mau sembuh harusnya dari ibadah pertama. Kenapa nunggu ibadah keempat? 4 kali persembahan. 1 kali persembahan 5.000. Otomatis hilang 20.000. Sakit gigi beli ponstan cuman 1.500. Otak gua Cina ngitungnya kenceng. Iya kan, mending lu beli ponstan sepapan 2 hari punya tuh. Jadi kadang-kadang kita sebagai logik. Jadi hidup ini selalu bilang logik, yang penting jangan terlalu ribet. Saya nggak punya pasangan, saya jomblo, duda soalnya. Nikah lagi gereja marah, mumet gue. Pak Gembala boleh nikah lagi nggak? Nggak boleh, kalau pernikahan sekali seumur hidup. Lah terus kalau nikah lagi gimana Pak? Nunggu mantan istrimu dipanggil Tuhan, lah dia masih hidup. Lah terus kalau dia belum meninggal gue nggak bisa kawin dong. Ya gue berdoa sekarang, doa pagi, Tuhan cabut nyawanya. Soalnya kalau dia masih hidup, gua belum boleh nikah. Tapi puji Tuhan, mantan istri saya udah menikah dengan orang Surabaya, sama-sama Manado. Istri saya mantan istri orang Manado, sekarang udah nikah dengan orang Jember. Otomatis saya udah nikah lagi. Kemarin harusnya udah bayar gedung, udah bayar semua, tapi kita putus. Udah tinggal 3 minggu lagi pernikahan. Putus cuman karena masalah sepele. Masalah perjanjian pranikah. Kami kan di dunia artis tuh ribet di perjanjian. Saya nggak pernah keberatan dengan perjanjian tersebut. Cuman jumlahnya yang bikin saya keberatan. Karena saya nanya sama calon istri, emang lu minta berapa persen dari penghasilan saya buat engkau? Dia bilang sih cuman minta 30%. Nah itulah yang kenapa saya putusin. Karena Tuhan aja 10%, masa gedean dia. Gitu. Tuhan 10%, dia 30%. Dikalah dong Tuhan. Sampai nanya, lu saudara nama Bunda Maria? Lu gedean situ. Kalau nikah orientasinya duit, terus gimana dong kalau gua nggak punya duit? Ya udahlah, mending gak usah nikah dulu lah. Ngurusin anak sekarang usia 11 tahun. Cantik, gendut, pesek nggak apa-apa lah, yang penting hidup, ya kan? Ya kan? Pesek nggak apa-apa, yang penting kan lubang hidungnya 2. Karena kalau 1 kan kasihan ingusan, meleleh dong. Hidungnya 1. Anak saya rajin sekolah minggu, cuman dia tomboy. Dan memang ada ya agak sedikit sama lah kayak bapaknya sebelum bertobat. Sekarang naik kelas 5 SD, pulang-pulang rumah, Pi aku juara 1 lagi. Hah? Pi beneran Cece juara lagi loh. Dari kelas 1 SD sampai kelas 5 juara 1 terus. Tahu-tahu dia bunyi. Terus Pi kata suster, sekarang karena udah kelas 5 SD, uang jajan Cece udah ganti Pi. Udah 300.000 per hari. Gue langsung bilang, darah Yesus serius? Di gue cuma 100 perak Pak, dulu bagi-bagi lagi 25. Beli permin rokok-rokokan yang gigit ujung bungkus lagi, gigit ujung bungkus lagi. 2 minggu tuh permin rokok gak habis-habis. Lah ini anak 300. Mami bunyi, anak dok cuma 1. Kasih Jo. Gue langsung, oh iya kan anak 1 ya. Saya udah nyari duit naik pesawat kiri kanan, buat siapa kalau bukan buat dia. Dikasih 300. Tiap hari 300. Tiap hari pas datang saya kepikir,
Di udah setahun nih anak 300. Ada yang salah nih di jajan. Kalau 300.000 selama 6 bulan, kebeli mobil apa? Dapat Innova, Pak. Saya penasaran ke sekolah. Shalom suster, Pak Mongol mau stand up? Enggak. Di setiap kali gue ke sekolah ditanya mau stand up. Enggak Pak, suster mau nanya dong uang jajan sekarang berapa ya keputusan dewan sekolah? Loh, oh iya Pak Mongol kan gak hadir ya, cuman ibu, mama saya yang hadir. Iya, emang berapa suster? 20.000 Pak sehari. 20.000, ada yang salah nih anak. Dia pulang sekolah gue tanya, Cece sini dong. Ih papi udah pulang, kenapa Pi? Uang jajan di sekolah berapa? Segitu Pi. Nih segitunya segimana? Segitu beneran, serius. Kan Tuhan marah bohong Pi. Segitu. Dia gak mau tahu, mau kasih tahu tuh segitunya berapa. Karena ada omanya di depan dia. Jadi segitu Pi, serius. Enggak, soalnya tadi papi ke sekolah kata suster 20.000. Nah segitu. Lah terus sisanya kemana? Diambil oma. Ternyata mama Mongol mafia. Dia tahu tuh ibu-ibu Manado, anak juga aduh. Saya memanjakan anak sampai ditegur banyak hamba Tuhan. Karena anak saya meminta apa saya beliin. Anak saya mau suruh apa saya kasih. Dia minta beli mobil Michael Schumacher saya beli. Semuanya gue beliin. Orang bilang gak boleh manjain anak. Saya gak pernah manjain anak Pak. Tapi saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena Tuhan pernah negur murid-muridnya tuh di saat marahin anak-anak. Ya tuh. Karena Alkitab berkata biar bagaimanapun anak-anak inilah yang punya kunci kerajaan surga. Dia yang megang kuncinya Pak. Lu kalau dia datang error kuncinya hilang gak masuk serombong. Jadi dia mau minta apa gua kasih karena gua tanya, kuncinya mana biar papi. Jadi di santai-santai aja sekarang mama. Hari ini ada di gereja, tadi sebab WA, mami so di gereja. So di gereja, cuman mami pindah gereja pastor. Udah gak di GBI lagi. Bukan karena dia sakit hati sama gereja, tapi dia stres di gereja. Karena mama saya tuh pencinta Teresa Teng. Yang Tien Mimi, you shall Tien Mimi. Itu kan lagu favoritnya ya kan, yang Goodbye My Love, What I, Chai Chien. Nah itu, mama saya tuh ngefans sama Teresa Teng. Berangkatlah ke Beijing, tato alis. Cakep. Sekarang usia 73. Turun ke bawah. Jadi waktu muda alisnya di atas, sekarang turun sesenti. Oh Tuhan, jadi kalau dia pulang kerja, darah Yesus, kayak apa tuh alis Mi? Wah itu langsung mukanya mengkerut lu. Aduh itu bisa jadi batu tuh kalau dia ngamuk. Jadi kalau jangan ditanya kalau alisnya mencong. Jangan, aduh jadi maling kundang dua sering. Jadi tiap hari kalau ke gereja jam 4 pagi udah bangun. Kompres pakai es batu. Ditarik. Aduh. Ternyata saya boleh jujur ibu-ibu. Es batu bisa mengembalikan alis yang udah mulai menciut. Dan mama saya lakuin itu. Ke gereja dia minggunya ke Glow. Ibadah baru memulai, ibu sebelahnya nyenggol. Bu alisnya turun. Ternyata alis yang pakai es batu jangan kena AC. Menciut lagi. Jadi mami sekarang pindah di GPIB Immanuel. Di depan stasiun Gambir. Jadi dia duduknya selalu sebelah jendela. Karena kena angin. Tuhan berdosa. Paling terakhir. Nah tadi kan di hotline tentang anak muda. Dan tentang anak-anak sekolah minggu. Saya bersyukur banget di gereja ini sekolah minggu tuh punya ruangan khusus. Nggak diikutkan di ibadah orang dewasa. Itu justru bagus. Karena saya boleh jujur saat ini generasi kecil kita kehabisan sesuatu yang khusus buat mereka. Contoh dalam hal film. Kalau zaman saya dulu ada film Si Unyil khusus anak kecil. Masih ingat tuh bapak-bapak yang di atas usia 40-an. Ada Si Unyil tuh di mana Pak Auga menodong. Ada Pak Raden yang mau beri nasihat. Betul? Selalu kan Pak Raden yang ngasih tahu, ngasih apa, menasihati apa. Pak Auga cuma tidur-tidur dinasihatin oleh Pak Raden.
Saat ini generasi kita tidak diperhadapkan dengan film yang bermutu khusus mereka. Contoh film yang tidak bermutu itu film Marsha and the Bear. Anak usia 4 tahun bergaulnya bukan sesama anak-anak tapi sama binatang. Kalau sama bebek masih boleh. Ini sama beruang sama serigala. Anaknya siapa ini? Lu sama bebek aja bisa juga meninggal, lu gaul sama beruang dan sama serigala. Dan tercatat kenakalannya tuh luar biasa. Buktinya di mana? Serigala sama beruang yang lari nggak kuat ngurusin ini anak. Ini anak siapa? Orang tuanya mana kok disuruh bergaul sama beruang? Saya beruang itu binatang buas. Serigala itu binatang buas. Kita anak kecil dipatok ayam udah game over. Apalagi sama beruang, Pak. Dan itu baru siapa? Marsha. Belum Shinchan. Ya Allah, Marsha sama Shinchan nikah tinggal di Belesa. Gua pindah Kelapa Gading, sumpah. Gua gak mau tetangga sama 2 anak PA ini, ya Allah. Ya ampun Tuhan Yesus. Itu baru Marsha, belum lagi Dora. Film Dora tuh film paling bikin kesel tingkat akhirat. Karena kenapa? Karena selama saya nonton film Dora, belum pernah saya dengar Dora gak nanya. Karena kerjaan Dora selalu nanya. Dan gua gak tahu siapa orang tuanya. Gak dijelasin di filmnya. Selalu kelayapan. Ini anak siapa umur 6 tahun jalan-jalan doang. Bawa-bawa map sama monyet. Dingeselin loh. Mau kemanakah kita hari ini? Lalu yang jalan kenapa nanya, Oneng? Karena aduh ya ampun Tuhan Yesus. Kadang-kadang ini Dora kalau berani tinggal di Indonesia udah gua pites tuh bapaknya. Disuka nanya di manakah rumah nenek? Dan kita yang nonton ikut jawab. Sok tahu jadinya. Emang lu saudaranya Dora kok dijawab? Jangan dijawab bos. Tuh suka nanya. Ngasih clue lagi yang bikin kesel. Mau kemanakah kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Disuruh jawab kita yang nonton. Dan kita suka spontan ke hutan. Dia teriak tidak, kita ke pantai. Remote gua banting. Kalau begitu ngapa nanya, Oneng? Jalan-jalan aja. Di tengah hutan dia lagi jalan, tahu-tahu ada serigala warna kuning. Siapa namanya? Tuh ya nonton berarti ketahuan. Di jebakan Batman itu sebenarnya. Di tengah hutan dia jalan, tahu-tahu ada serigala. Bukannya lari. Dia nanya, ada apakah di belakang Dora? Itu serigala, Pak. Jadi kalau dikejar bebek masih boleh lari lah. Serigala lu mau lari kemana umur 6 tahun. Terus kita mau marah susah. SpongeBob lebih PA lagi. Tinggal di Bikini Bottom kedalaman 150 meter di dalam laut. Bisa masak air. Di gua Pepe, ini yang geser otak gua apa filmnya sih? Kok api nyala dalam air ya? Saya pernah dulu ikut pramuka masak air di atas pasir. Susah banget nyalanya tuh api. Lah ini dalam air Pak. Nyala. Belum lagi karakternya SpongeBob terbuat dari Patrick terbuat dari binatang apa? Squid apa namanya satu? Terbuat dari apa binatang apa? Tuan Krabs binatang apa? Anaknya Tuan Krabs. Bayangkan loh. Nek bapaknya kepiting kok anaknya paus. Ini piye? Iki bapaknya mana? Emaknya sopo? Masa emaknya bapaknya kepiting, emaknya paus, lahir anak paus. Dia meninggal kepitingnya Pak. Tetapi kita mau marah susah. Saya adalah stand up comedian yang paling sering ditegur oleh gereja. Saya belum pernah ditegur oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, Ormas, TNI maupun Polri. Saya paling sering disidang bahkan oleh gereja karena saya marah-marahin pendeta. Anda tahu saya marah-marahin pertama, ini gara-gara berdoa minta Tuhan suruh datang. Coba dengar ya soal Tuhan hadirlah di tempat ini, disuruh datang. Ini pendeta lupa ayat Alkitab berkata kalau Tuhan datang kiamat Pak.
Jangan dipanggil, Pak. Jangan. Alkitab berkata Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lu suruh turun. Itu Tuhan, bukan teh celup naik turun naik turun. Jangan, Pak. Beneran loh, kalau saya dengar pendeta doa tuh, hadirlah di tempat ini, gue langsung pulang, goblok, nangkut-nangkutin. Jangan dipanggil, Pak. Saya boleh jujur, di agama Islam pun dibilang Isa Al-Masih datang, kiamatlah kita manggil. Jangan dipanggil, Pak. Yesus sebelum naik ke surga dia bilang apa? Aku akan memberi pribadi yang ketiga namanya. Nah itu yang dipanggil, jangan Tuhannya. Jadi kalau Tuhan datang telolet game. Stres gue langsung. Jadi jangan begitu, Pak. Mau umur panjang, gampang. Budek obatnya. Soalnya mengolpe oma, meninggalnya lama sampai 100 karena dia budek. Dan dipanggil-panggil mungkin dari umur 70, Yohana. Hei Yohana. Oma saya namanya Yohana. Yohana, malaikat bilang, bos budek. Aduh lama mati no. Begitu, nggak usah ribet, Pak. Nggak usah ribet. Nenek saya pelarian dari China masuk Indonesia tanggal 9 November 1912. Bisa umur panjang karena nggak mikir hidupnya. Oleh zaman dia katanya lagi hidup oleh zaman perang. Dia lagi buang air besar di kali, di petak 9, tahu-tahu ada bom. Dia nggak sempat mikir cebok, Pak, dia kabur. Saya bilang, amak jorok banget sih, hayya. Biar gua jolok kan ada lu jadinya. Ini kenapa nggak cebok, hayya. Kalau gua cebok pasti ditembak Belanda. Bener zaman dulu kan ada bom pasti tentara Belanda. Terus mau tanya gimana bersihin? Ya udah nggak usah mikir, cari aja daun pisang. Dan saya pernah coba, Pak, pakai daun pisang. Ya ampun, Tuhan Yesus, setebal apapun koyak. Tuhan bertobat. Serius. Jadi orang suka nanya, ini paling terakhir, kenapa Mongol bisa sukses? Saya tidak pindah gereja dari 1999. Sampai hari ini saya masih tetap di gereja GBI. Ibu gembala saya seorang janda. Jemaat saya cuma sedikit. Kalau saya pingin jadi artis yang pingin gereja besar, saya bisa. Terus untuk bisa naik mimbar dulu GBI punya syarat harus ikut dolos camp. Saya ikut, Pak. Udah artis dimarah-marahin gurunya. Pingin gua gampar tuh guru loh. Cuman gara-gara Alkitab gua tinggal di ruang belajar. Gua balik dari makan hilang Alkitabnya, diumumin. Tadi ada hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Gue langsung, ya gue lagi nih. Tapi itu aturan yang udah dibekukan, yang udah diperlakukan, lakukan. Tidak berarti kita mentang-mentang jadi artis itu serta-merta punya, oh gue punya jalur khusus. Ya enggak, saya ikut sampai lulus. Teman-teman bilang, kenapa lu gak bayar aja Ngol? Nggak bisa, pelayanan gak bisa dibayar. Termasuk untuk hari ini pun saya ditelepon. Saya langsung bilang untuk gereja saya tidak pernah pakai rent. Karena kalau saya pakai rent saya boleh jujur. Saya dengan calon stand up komedian termahal. Otomatis 55 juta 15 menit. Sekarang udah berapa? Yang kedua, kenapa saya tetap diberkati? Kenapa saya diberkati Tuhan? Karena saya taat dalam hal memberi apa yang Tuhan punya 10%. Anda jemaat di sini mau diberkati Tuhan? Berani memberi 10% buat Tuhan. Ingat, bawa ke gereja, jangan ke ibu janda. Saya pernah ketemu bapak-bapak perpuluhan mau dikasih ke anak yatim ya Kak Mol, nggak boleh. Diakonia untuk ke anak yatim, perpuluhan bawanya ke gereja. Dan biarkan gereja yang mengelola duitnya, nggak usah pusing dipakai buat apa. Saya stres dulu waktu ngasih perpuluhan. Waktu masih gembel 200.000 gua ikhlas.
Lah sekarang jadi artis udah penghasilan 400 juta, mumet otak gua. Darah Yesus gede banget nih duit. Apalagi gua ada Cinanya sayang kan. Gua mikir aduh kenapa gereja 10% ya. Sebelah kan cuma 2,5. Kayaknya lo pikir gua aduh gimana ya. Udah gitu ya udahlah gua kasih 40 juta. 2 minggu manggung, minggu ketiga datang ibu gembala cincinnya baru. Mumet otak gua. Darah Yesus duit gua dibeliin cincin tuh. Jujur itu kesaksian ini gak pernah berubah, boleh cari di YouTube. Saya gak pernah berubah ini soal ini. Saya gak ke gereja 4 bulan pastor, jujur. Karena benar Alkitab bilang di mana hartamu di situ hatimu. Saya berat sama harta. Saya 4 bulan gak ke gereja. Ditegur Tuhan saat doa pagi. Saya lahiran GPDI. Sampai hari ini pastor saya masih beston jam 3 pagi. Jadi saya lahiran GPDI dengan lagu favorit setiap kali beston ada pertemuan di udara. Yang tua-tua pasti tahu tuh lagu ada pertemuan di udara. Itu doa beston kan makin ke bawah pertemuan yang tak tidur ulang. Saya jujur 4 bulan gak ke gereja. Doa pagi lah saya ditegur Tuhan. Engkau mau hitung-hitungan dengan hartamu. Cuman kalimat itu doang. Kalau darah Yesus, aduh. Gue langsung ingat. Napas gue sehari berapa oksigennya. Darah gue berapa, jantung gue berapa. Berarti gue nunggak sama Tuhan. Cuman 40 juta gue hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan balas. Langsung Tuhan bilang mulai besok lu napas sehari 3 kali. Ini mumet gue langsung. Dari situ sampai hari ini saya tidak gagal memberi perpuluhan. Orang tanya bagaimana caranya Mongol biar tidak stres. Kasih setiap kali kita dapat. Jangan dikumpul. Saya ikutin Esther. Coba baca di kitab Esther. Setiap Esther mendapatkan harta dari Ahasiaweros. Suaminya langsung dititip ke Mordekai malam itu juga. Jadi saya kalau seandainya ini dapat persembahan kasih, langsung saya kasih ke gereja apa yang menjadi haknya gereja. Jadi nggak berat coy. Yang bikin berat tuh dikumpul. Langsung bunyi darah Yesus. Tapi kalau dikasih, saya setiap hari ini nanti ada acara di sana juga saya dibayar katanya sih dapat 120 juta. Karena nge-MC 4 jam. Terus orang bilang, wah lu pamer perhiasan Mongol. Sorry sayang. Saya mau ingetan satu hal. Tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Karena rantai kongguan pun rose gold. Jadi saya pakai barang emas segini banyak belum tentu asli sayang. Ini cuman trademarknya Mongol. Sama kayak di Lawyer ada Abang Hotman. Itu dia cuma 2 biji tapi udah gede banget bunyi udah 5 karat. Itu Coca-Cola, kalau berlian 5 karat. Kalau kerat itu Coca-Cola sekrat, isi 24. Ya toh, jadi selamat ulang tahun yang pertama buat gereja ini. Gereja yang luar biasa. Jemaatnya sedikit, saya lebih suka daripada banyak, pastor, serius. Kalau boleh jangan terlalu banyak jemaatnya, biar hafal jemaat yang tidak hadir. Karena itu tugas gembala, kalau ada yang gak hadir kan dicari. Karena kalau dia nggak datang kan yang dituntut gembalanya. Itu kitab Yehezkiel bilang tuh kalau gembala ada jemaatnya terlantar diketok gembalanya bukan jemaatnya. Enak sedikit. Jadi ketahuan ada yang sakit, ada yang punya masalah. Kalau 10.000 ketahuan 6 bulan udah meninggal. Itu saudara Mongol. Mongol saudara meninggal 6 bulan baru datang bunga turut berduka cita. Busu. Siapa baru datangnya dari kemarin. Ternyata gereja baru dapat informasi. So telat, enak sedikit. Karena Yesus mencari lebih banyak kawanan kecil. Ya toh? Kawanan kecil gampang pastor untuk didewasakan. Karena Yesus datang mencari mempelai. Mempelai harus yang so dewasa. Karena Yesus bukan pedofil. Nih, jadi yang masih bayi-bayi rohani Anda pingin dewasa. Tetap di gereja sini. Ada komsel loh ternyata di gereja sini. Tuh, komsel itu adalah salah satu bentuk pendewasaan. Di situ kita akan ketemu orang, sharing bersama, masalah bersama, didoakan bersama. Bertumbuh step by step, gak instan.
Karena kalau bertumbuh step by step, pasti kita akan berdiri teguh. Kalau instan cepet jatuh. Saya sampai hari ini udah 24 tahun jadi anak Tuhan. Bertahan karena saya tidak pindah-pindah gereja. Pokoknya buat tim pengembalaan tetap dalam Tuhan. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, topang gembala sidang Anda. Biar tetap berdiri menjadi tiang doa dan orang yang membuat kita bertumbuh. Karena kalau beliau bertumbuh, berdiri tegak. Karena doa kita mendapatkan sinergi. Yaitu kita berdoa buat ini buat ini. Tapi yang penting buat KKR Pastor, jangan lagi ada perintah buat yang sakit. Taruh tangan kirimu di bagian yang sakit. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ini gak enak. Diangkat tangan kepada Tuhan, tahu-tahu sakitnya embeyen. Kalau sakit dada, jantung kan enak. Perut enak. Lah kok embeyen gimana naruhnya? Aduh gimana? Karena pendeta kan nyuruh taruh di bagian yang... Lah kan dia bingung ini gimana? Masa gue begini kan gak lucu. Tangan kanan kepada Tuhan, bagian yang sakit kiri. Gak enak. Itu kalau sakitnya embeyen. Lah kalau dia sakitnya kencing manis, dia bingung mau naruh di mana. Ini bagaimana? Sebelahnya ada bencong, sini gue yang bantu. Sekianan, terima kasih, saya Mongol. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.